Selamat datang kembali di penelusuran kita. Hari ini, wah, kita punya cerita yang luar biasa kompleks ya. Namanya Brett Johnson. Hmm, Pernah dengar mungkin? Dia ini dijuluki The Original Internet Godfather. Ini dari Secret Service AS loh, yang nggak sih julukan. Dia yang bangun Shadow Crew. Itu loh, cikal bakal darknet yang sekarang. Iya, betul. Udah gitu, masuk daftar buronan paling dicari, kena 39 kasus kejahatan siber, bahkan sempat kabur dari penjara. Gila sih, kayak film. Nah, sumber utama kita buat cerita ini tuh wawancara mendalam sama Brad sendiri. Dia cerita blak-blakan banget. Dan ini penting ya, ceritanya tuh nggak hitam putih. Bener. Ada sisi gelap kejahatannya, jelas. Ada trauma masa kecil, rasa sakit yang dia timbulkan ke banyak orang, itu nggak bisa diabaikan. Tapi ada juga sisi soal penebusan, soal cinta, soal upaya dia buat berubah. Ini cerita soal pilihan dan konsekuensi sih. Setuju banget. Jadi misi kita kali ini yaitu coba gali lebih dalam apa sih yang bikin seseorang bisa nyemplung sejauh itu ke dunia kejahatan cyber. Terus gimana lingkungan membentuk dia, tapi di mana juga tanggung jawab dia sendiri ya. Dan yang paling bikin penasaran, mungkin nggak sih orang berubah total? Kayak penebusan gitu. Mari kita coba bedah bareng-bareng kisah Brad Johnson ini. Oke, kita urai dari awal ya, dari akarnya gitu. Kehidupan kriminal Brad ini kan mulainya gila, dini banget, umur 10 tahun. Ini bukan sekedar kenakalan bocah biasa ya kayaknya. Iya, jauh dari itu. Latar belakangnya di Eastern Kentucky itu krusial banget. Kata Brad sendiri, di sana itu penipuan udah kayak ya semacam cara bertahan hidup buat sebagian orang. Oh gitu ya? Ibunya, ini menurut Brad ya, itu kayak dalangnya lah. Aktivitasnya macam-macam, dari nyuri bulldozer segede gaban, nipu slip and fall, bahkan katanya jari muncikari buat tetangga. Al emosional fisik. Brad sama adiknya, Dennis, itu pernah dipukulin pakai gesper ikat pinggang. Serem banget. Terus ayahnya gimana? Kok kayaknya diam aja? Nah, ayahnya ini digambarin kayak orang baik, tapi terjebak gitu. Terlalu takut kehilangan istrinya, jadi ya banyak hal dibiarin aja. Termasuk perselingkuhan terang-terangan, kekerasan. Ada cerita, ngeri pas ibunya nodongin pisau ke leher ayahnya. Lingkungan rumahnya bener-bener nggak stabil. Kebayang sih traumanya. Banget. Belum lagi aturan aneh dari kakeknya soal jatah air mandi cuma boleh 2 inci seminggu. Ibunya juga sering ninggalin mereka berhari-hari. Akhirnya, ya karena kebutuhan, Brad umur 10 sama Dennis umur 9 mulai nyuri makanan. Brad bahkan punya teknik sendiri, pakai hoodie buat nyolong roti. Astaga! Terus pas ketahuan ibunya gimana? Marah? Justru ini yang bikin geleng-geleng kepala. Pas tahu, ibunya malah gabung. Malah manfaatin mereka buat nyuri lebih gede lagi. Gila kan? Wah! Itu poin penting banget sih. Lingkungan yang seolah-olah bilang kalau kejahatan itu ya biasa aja gitu. Brad sendiri kan bilang dia baru ketemu orang baik pas umur 16. Betul. Ini langsung bikin mikir soal perdebatan klasik itu ya. Lingkungan versus pilihan pribadi. Mana yang lebih dominan? Sesuatu yang kayaknya Brad sendiri juga gumuli terus. Iya banget. Terus pas umur 15, ada kejadian traumatis lagi. Dia marah dengar ayahnya nikah lagi, pelampiasannya nyerang perempuan di lift yang kebetulan mirip ibunya. Waduh, fatal itu. Fatal! Ditangkap, masuk sel isolasi dewasa karena nggak ada fasilitas remaja. Diadili, terus ya jadi paria sosial gitu di lingkungannya. Ditolak beberapa sekolah, hidupnya makin hancur rasanya. Namanya Carol Combs. Di bawah bimbingan dia, Brad ini ternyata pintar. Prestasinya bagus di akademis sama drama, bahkan menang penghargaan tingkat negara bagian. Ada kesempatan beasiswa penuh ke San Jose State. Kayaknya ini bisa jadi jalan keluar kan? Ya. Itu kesempatannya. Harusnya. Tapi, ya ampun, harapan itu hancur lagi gara-gara ibunya. Perekrut beasiswa, namanya Ed Emanuel, datang ke rumah, malah diancam pakai pisau sama ibunya. Ya Tuhan! Momen itu, kata Brad, bener-bener ngancurin semangatnya. Dia ngerasa udah nggak ada jalan keluar lagi, pintu udah ditutup. Jadi ya, dia balik lagi ke satu-satunya dunia yang dia kenal. Kejahatan, penipuan, udah kayak pasrah gitu merasa ini takdirnya. Dari titik serendah itu, dia akhirnya nyemplung ke dunia maya ya. Tapi awalnya kayaknya simpel aja kan, penipuan kecil-kecilan gitu.
Iya, mulainya gitu. Nipu di eBay pakai cek palsu, terus eh dia nonton acara TV soal Beanie Baby langka. Nah, dapat ide. Oh, boneka itu ya? Dia beli versi murahnya, terus dicelup sendiri biar warnanya mirip yang mahal. Hasilnya sih jelek banget katanya, tapi ya tetap aja dikirim. Dapat $1.500, lumayan. Nah, dari sini nih, dia mulai ngasah yang namanya social engineering. Social engineering. Itu kemampuan manipulasi orang ya intinya? Tepat. Manipulasi biar orang percaya. Ini jadi senjata andalannya banget nanti. Dia belajar satu hal penting. Kalau bisa nunda-nunda korban cukup lama pakai alasan macam-macam, banyak yang akhirnya nyerah. Males ngelaporin karena malu atau ribet urusan hukum antar negara bagian. Ah, iya, masuk akal juga sih. Karirnya cepet banget naik. Dari jual software bajakan, terus masang mod chip. Itu loh, chip buat ngebajak konsol game, sama decoder TV kabel biar bisa nonton semua channel. Sampai akhirnya dia bisa program kartu satelit DSS sendiri. Wah, canggih juga ya otaknya. Terus ada momen besar kan soal putusan hakim Kanada sama munculnya PayPal. Nah, iya. Itu kayak perfect storm buat dia. Putusan hakim Kanada bilang ngebajak sinyal satelit AS itu legal di sana. Barengan sama PayPal yang lagi naik daun. Kesempatan emas dong. Banget. Dia jual kartu satelit yang udah diprogram ke Kanada. Dapat ribuan dolar seminggu. Tapi terus dia mikir, ngapain repot kirim kartu fisik? Tipu aja duitnya langsung. Nah, disinilah dia butuh identitas palsu. Biar bisa narik duit PayPal tanpa ketahuan. Mencari ID palsu ini yang akhirnya bawa dia ke forum-forum gelap di internet ya? Betul. Sempat ketipu dulu sama fake ID man. Baru deh nemu forum namanya Counterfeit Library. Di sana, dia ketemu dua orang penting, Mr. X sama BLS Above. Mereka yang akhirnya bikinin dia ID palsu pertama. Ini menarik sih, nunjukin kalau di dunia kriminal pun kepercayaan itu penting banget. Si BLS Above ini nekenin itu ke Brad. Gara-gara ID itu berhasil, Brad jadi reviewer utama di forum itu. Punya pengaruh besar jadinya. Dan dari sinilah cikal bakal Shadow Crew. Dari forum ID palsu jadi pusat kejahatan siber. Persis. Jadi gini ceritanya. Muncul orang Ukraina namanya Script. Dia ini anggota Carder Planet. Itu grup pionir jual data kartu kredit curian. Oke. Dia nawarin data kartu di Counterfeit Library. Awalnya semua curiga. Wah, jangan-jangan polisi nih. Tapi Brad, sebagai reviewer utama, nekat nyoba transaksi. Berhasil. Wah, Kejadian itu langsung ngubah forumnya 180 derajat. Dari yang tadinya cuma soal ID palsu atau penipuan kecil, jadi pusat jual beli data kartu kredit curian skala besar. Ini contoh awal banget gimana kejahatan siber mulai terorganisir, punya sistem reputasi, sistem kepercayaan, mirip bisnis beneran. mereka mulai dari mana tuh jenis fraudnya apa aja? Awalnya yang simple dulu, card not present atau CNP fraud. Jadi pakai data kartu curian buat belanja online. Itu aja udah bisa ngasilin, wah, 30-40 ribu dolar per bulan per orang katanya. Gila, sebulan segitu? Ya. Terus berkembang lagi ke dumps. Ini lebih canggih. Jadi mereka nyalin data dari strip magnetik kartu fisik yang dicuri, terus data itu dicetak ke kartu kosong palsu. Nah, kartu palsu ini dipakai transaksi di toko fisik, bareng ID palsu tentunya. Oke. Terus ada puncaknya kan, yang celah CVV1 itu. Apaan tuh? Nah, ini dia. Jadi waktu itu, bank itu belum enkripsi data di strip magnetik kartu track 2 itu, belum seaman sekarang. Ada celahnya. Oh, Jadi mereka bisa narik tunai gede banget di ATM. Brad ngaku bisa narik 30-40 ribu dolar sehari. Cuma modal nomor kartu sama PIN curian. Nggak perlu data lengkap dari chip atau CVV yang di belakang kartu. sehari. Gila banget. Iya. Tapi ini butuh jaringan orang di lapangan, di AS, buat narikin duitnya. Namanya mules atau pencair uang. Shadow Crew ini jadi pusatnya semua. Yang nyediain data kartu, yang nyediain proxy biar anonim, ID palsu, sampai jaringan mulesnya. Komplit. Uang segede ini tuh pasti kecium lah ya sama penegak hukum. Kapan mereka mulai curiga? Mulai kelihatan tuh, IP address dari Secret Service, dari Departemen Pertahanan AS. Kok sering masuk ke forum? Udah gitu, situasi makin panas pas ada anggota mereka yang ternyata kerja di T-Mobile. Wah, Dia bocorin SMS internal Secret Service yang lagi ngomongin investigasi Shadow Crew.
Kacau kan? Nah, di tengah situasi panas gitu, Brad malah nemu tambang emas baru lagi. Apalagi tuh? Nipu pajak. Pakai data orang yang udah meninggal dari California Death Index. Gimana caranya? Kok bisa? Dia nemu celah. Data kematian di tingkat negara bagian itu nggak otomatis nyambung ke data pajak federal, IRS. Jadi, sistem belum tahu kalau orang ini udah meninggal. Oh gitu. Jadi dia ngajuin pengembalian pajak palsu atas nama orang yang baru meninggal itu, sekitar $3.000 per pengajuan. Dia lakuin manual. Katanya satu aplikasi tiap 6 menit, kerja 10 jam sehari, 3 hari seminggu. Gila kerja keras juga ya nih punya hasilnya. Klaimnya dia sih, $160.000 per minggu. Dia bahkan sampai tahu detail kalau satu tas ransel itu bisa muat $150.000 pecahan $20. Ya tentu ini butuh operasi cuci uang yang rumit banget ya buat ngurusin duit sebanyak itu. Tapi dunia gelap ini ada sisi brutalnya juga kan, nggak cuma soal duit sama teknologi. Betul banget. Si Siskrip, orang Ukraina itu, ternyata mulai main kasar. Dia nyiksa, bahkan nyulik orang yang punya utang sama dia. Fotonya diposting di Shadow Crew buat jadi peringatan. Kekerasan fisik beneran masuk ke dunianya para geek komputer ini. Batasannya jadi kabur. Wah makin bahaya ya, tekanan pasti tinggi banget tuh. Gimana akhirnya Shadow Crew bisa runtuh? Kuncinya ada di satu orang, Albert Gonzalez. Aliasnya Chumba Johnny. Dia ini admin teknisnya Shadow Crew. Oke. Dia diam-diam ketangkep pas lagi narik duit di ATM. Nah, dia setuju jadi informan buat Secret Service. Brad sendiri waktu itu udah mulai ngerasa aneh, banyak kejadian nggak beres. Akhirnya dia mutusin buat pensiun dari Shadow Crew sekitar April 2004. Jadi si Albert Gonzalez ini yang akhirnya ngejebak anggota lain? Iya. Dia manfaatin posisi adminnya. Orang-orang yang curiga sama dia disingkirin. Yang lain dijebak pakai layanan VPN yang ternyata udah dikontrol sama Secret Service. Ironisnya, pas Agustus 2004, Shadow Crew malah masuk jadi cover majalah Forbes. Wah, lagi di puncak malah ya. Kelihatannya gitu, tapi puncaknya ya Oktober 2004. Penggerebekan besar-besaran, nama operasinya Operation Anglerfish. 33 orang ditangkap di 6 negara dalam waktu 6 jam. Nah, Brad diumumin sebagai buronan utama yang berhasil lolos. Jadi buronan paling dicari di AS, apa yang dia lakuin? Langsung ngumpet gitu? Justru itu, selama 4 bulan dia kabur, dia masih sempat loh nyuri $600.000 lagi dari penipuan pajak itu. Masih sempet ya? Masih. Dan reaksi pertamanya pas tahu jadi buronan nomor 1, pergi ke Disney World. Dia malah santai di Orlando selama 6 minggu, sebelum akhirnya ketangkap juga September 2006. Ini saran dari sesama napi katanya. Pura-pura kecanduan berat biar dapat keringanan hukuman. Saking niatnya, pas wawancara sama psikolog, dia ngaku pakai dialog dari film Boogie Nights. Haha, niat banget. Divonis berapa lama? 75 bulan, sekitar 6 tahun lebih. Terus dia kabur dari penjara. Itu gimana ceritanya? Kok bisa? Dia emang udah niat dari awal. Sengaja minta ditempatin di penjara kamp minimum di Ashland, Kentucky. Alasannya dekat keluarga, padahal emang buat gampang kabur. Setelah 8 minggu di sana, dia berhasil kabur. Dibantu ayahnya yang dia manipulasi lagi. Kabur beneran? Berapa lama? Cuma bentar sih, sekitar 2-3 minggu doang. Ketangkep lagi sama US Marshals. Gara-gara hal sepele, polisi ngelacak penggunaan kartu debit yang dia pakai pas kabur. Kerja polisi konvensional malah yang nangkep dia lagi. Nah, ini nih bagian yang paling bikin aneh ya. Katanya gara-gara kabur, itu dia malah bisa bebas lebih cepat. Kok bisa gitu? Susah dipercaya. Emang ironis banget. Jadi gini, karena proses hukum buat kasus kaburnya ini cepat, dan kebetulan pakai laporan prahukuman yang sama dari kasus sebelumnya, Yang ada cerita narkoba palsunya itu? iya, hakimnya jadi ngasih hukuman tambahan yang relatif ringan buat kasus kaburnya, plus perintah buat dia wajib ikut program rehabilitasi narkoba di penjara, namanya RDAP. Nah, program RDAP ini ngasih potongan masa hukuman setahun penuh kalau berhasil diselesaikan. Jadi, Hasilnya, dia bebas 3 bulan lebih awal daripada kalau dia nurut aja ngejalanin hukuman awal tanpa kabur. Brad sendiri bilang, itu kebohongan terbaik yang pernah saya katakan. Gila kan? sulit dipercaya emang. Tapi sebelum bebas, dia ngerasain penjara yang beneran keras kan ya? Bukan kampung minimum lagi. Oh iya, kena hukuman disiplin karena kabur. Dia masuk sel isolasi 8 bulan. Itu pengalaman brutal katanya, hampir gila. Terus dipindah ke penjara beneran di Big Spring, Texas. Nah, di situ dia baru lihat realita penjara yang sebenarnya.
Gimana tuh realitanya? Dikuasai sama napi, terutama geng kayak Aryan Brotherhood. Dia sempat salah dikira pedofil, soalnya istilah computer crime di penjara artinya beda. Terus dituduh cepu atau informan, gara-gara ada artikel di majalah Wired nyebut nama dia. Wah, bahaya banget itu di penjara. Banget. Dia selamat karena kebetulan nggak ada napi di sana yang namanya pernah dia sebut ke polisi. Terus dia bayar keamanannya dengan cara ngajar, kelas penipuan ke sesama napi. Dia lihat langsung kekerasan brutal, kerusuhan rasial, orang bunuh diri, pengalaman yang benar-benar, ya, ngebentuk dia lah. Oke, jadi dari semua pengalaman kelam, penjara, kejahatan, gimana dia bisa bangkit? Apa sih titik baliknya? Kok bisa berubah? Ada beberapa momen penting sih. Yang pertama itu kunjungan singkat adiknya, Dennis, pas dia ketangkep lagi setelah kabur itu. Cuma 10 menit, tapi katanya itu kayak nanam benih harapan gitu. Tapi prosesnya panjang. Butuh 2,5 tahun lagi di penjara sampai dia benar-benar bisa nerima tanggung jawab penuh. Nggak nyalahin lingkungan lagi, nggak nyalahin masa kecil terus. Dia sadar, itu pilihan dia sebagai orang dewasa. Terus program terapi perilaku kognitif, CBT, selama 9 bulan di akhir masa hukumannya juga ngaruh banget, meskipun efeknya baru kerasa pas sudah bebas. Pas bebas tahun 2011 itu nggak langsung lurus ya jalannya, dia sempat kumat lagi kan? Susah banget cari kerja. Mau kerja di restoran cepat saja aja ditolak. Akhirnya, ya, dia balik lagi ke kejahatan kecil, nyuri tisu toilet dari toilet umum, terus pakai kartu kredit curian buat beli makanan sama baju buat keluarga pacar barunya, Michelle. Michelle ini yang dia temui pas di rumah singgah itu ya? Iya, lewat situs kencan malah. Nah, pas dia ketangkap lagi karena nyuri pakai kartu kredit itu, kali ini rasanya beda. Bedanya gimana? Dukungan. Michelle, yang tadinya nggak tahu dia kumat lagi, ternyata nggak ninggalin dia. Malah nemenin di pengadilan. Petugas probasinya juga anehnya malah ngasih dukungan. Hakimnya juga ngasih hukuman ringan, cuma 1 tahun plus 1 hari, biar bisa dapat potongan masa tahanan lagi. Wow. Tapi yang paling penting, Michelle setia nungguin dia selama 10 bulan dia di penjara lagi, kesadaran kalau ada orang yang cinta sama dia apa adanya. Bukan karena dia bisa ngasih apa, bukan karena uangnya. Nah, itu jadi titik balik terbesar buat Brad. Cinta tanpa syarat itu yang akhirnya benar-benar ngubah dia. Ah, ini dia momen penebusan yang sebenarnya ya. Terus gimana? Dia bangun hidup baru setelah bebas total dari hukuman dan masa percobaan? Dia nikahin Michelle, tapi ya tantangan cari kerja masih ada. Terus dia nekat banget. Dia kontak agen FBI yang dulu ikut nangkep dia, namanya Keith Mularski, lewat LinkedIn. Serius? Dihubungi? Terus gimana responsnya? Di luar dugaan, Mularski responnya positif banget. Dia ngasih dukungan moral, bahkan mau ngasih referensi kerja. Gila kan? Nah, dari situ pintu mulai kebuka. Dia dapat kerjaan konsultasi buat Microsoft, terus jadi pembicara soal keamanan siber. Sekarang dia pakai pengalamannya yang segudang itu buat, ya, ngelawan kejahatan siber, bantu perusahaan dan orang lain, biar nggak jadi korban kayak dulu. Dari penjahat siber nomor 1 jadi konsultan keamanan siber. Benar-benar transformasi yang luar biasa sih. Apa pelajaran utama yang bisa kita petik dari perjalanan dia ini? Brad sendiri pernah bilang ya, kejahatan itu mirip kecanduan. Bikin pelakunya nggak bisa cinta sama hal lain selain kejahatan itu sendiri. Tapi, perubahan itu mungkin banget terjadi. Kuncinya, kesempatan kedua. Dan ada orang yang percaya sama lo. Lah keamanan yang udah lama diketahui. Bukan serangan zero day yang super canggih. Jadi, basic itu penting banget. Kisah Brad Johnson ini emang kompleks banget ya. Latar belakang yang sulit, pilihan-pilihan buruk yang dia ambil, konsekuensi yang mengerikan. Tapi di sisi lain, nunjukin juga kapasitas manusia buat berubah kalau ada dukungan dan kesempatan. Betul, dan lanskap kejahatan siber itu sendiri udah berkembang jauh banget sejak zaman Shadow Crew dulu. Ancaman baru kayak deepfake, manipulasi informasi, itu yang menurut Brad paling ngeri. Karena bisa bikin persepsi kebenaran jadi lebih penting daripada kebenaran itu sendiri. Ini tantangan besar buat kita semua. Menjaga kepercayaan dalam interaksi digital jadi makin krusial. Ini jadi bawa kita ke satu pertanyaan terakhir ya buat Anda renungkan di rumah. Kalau kita lihat gimana lingkungan dan pilihan ngebentuk hidup Brad, kira-kira faktor apa sih di sekitar kita sekarang, di keluarga, komunitas, sistem pendidikan, atau bahkan sistem peradilan, yang mungkin tanpa kita sadari malah nutup pintu kesempatan buat sebagian orang? Atau sebaliknya,
Apa yang bisa kita lakukan buat ngebuka jalan menuju kesempatan kedua dan perubahan yang positif? Coba direnungkan ya. Terima kasih sudah bergabung dalam penelusuran kita kali ini.